Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masih lemahnya lembaga politik, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinanda Aulia Natasa. Saya Karisma. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Di Indonesia, lembaga politik masih belum fokus dengan kepentingan masyarakat atau publik, melainkan masih fokus dengan kepentingan golongan atau partainya. Adapun faktor yang membuat lembaga politik Indonesia masih belum kuat, yang pertama adanya kebiasaan antar parpol untuk saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling terbaik. Nah, terkait dengan persaingan antar parpol untuk menunjukkan siapa yang paling terbaik, karena persaingan antar parpol itu bersifat kompetitif. Nah, dengan adanya sifat kompetitif inilah mereka memperebutkan suara pemilih. Nah, sehingga para parpol ini harus berkoalisi untuk mendapatkan mayoritas pemilih mereka masing-masing. Nah, faktor ini juga dapat menimbulkan kurangnya kepentingan bersama dalam mencapai solusi terbaik untuk negara. Nah, misalnya partai A menyampaikan visi dan misi mereka seperti ini. Nah, sedangkan partai B dan C menyampaikan visi dan misi yang berbeda. Nah, sehingga mereka dapat jadi terpecah belah dan mereka lebih fokus dengan kepentingan partai politik mereka masing-masing daripada kepentingan bersama. Faktor yang kedua yaitu partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal. Nah, mengapa masih kurang optimal? Karena kurangnya kemampuan dalam merumuskan kebijakan secara efektif dan memajukan perubahan yang positif. Nah, sehingga tidak dapat partai politik tidak dapat mewujudkan secara nyata kebijakan yang dia buat. Baiklah, untuk membuktikan bahwasanya lembaga politik, lembaga negara, dan lembaga kemasyarakatan di Indonesia ini masih lemah, kita bisa lihat dari contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk kasus yang pertama yaitu kasus politik dinasti yang terjadi di Banten, di mana dilakukan oleh seorang gubernur Banten yang bernama Ibu Ratu Atut. Nah, politik dinasti sendiri adalah kekuasaan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masih terkait dengan hubungan kekeluargaan. Artinya, adanya waris-mewarisi kekuasaan di kelompok keluarga tersebut. Misalnya, ayah yang mewarisi kekuasaan kepada sang anak. Hal ini dibuktikan dengan anak pertama Ibu Ratu Atut itu menjabat sebagai wakil gubernur Banten dari periode 2017 sampai 2022. Sementara anak keduanya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Banten. Nah, politik dinasti yang dilakukan ini itu membuat lingkup pemerintahan itu lebih menonjolkan hubungan keluarga, di mana hal ini membuat perputaran kekuasaan di pemerintahan itu hanya ada di lingkup itu saja. Karena isi di dalam pemerintahan itu rata-rata diisi oleh anggota keluarga mereka, sehingga membuat mereka lebih leluasa untuk membuat kebijakan sesuka mereka. Yang penting kepentingan mereka dan keluarganya itu tercapai, sementara kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama di sini lebih dikesampingkan. Kemudian dengan melakukan politik dinasti tersebut membuat semakin sempitnya kesempatan bagi masyarakat di luar sana untuk masuk ke dunia pemerintahan, karena persaingannya sudah tidak sehat. Pemerintah lebih mengutamakan untuk menerima mereka yang punya relasi, yang punya hubungan keluarga atau kenalan orang dalam. Untuk itu, di sini mencerminkan lembaga politik dan lembaga pemerintahan itu masih lemah. Kemudian untuk kasus kedua adalah kasus korupsi KTP elektronik yang dilakukan oleh Setia Novanto selaku Ketua DPR. Ini dimulai dari rapat perencanaan anggaran untuk pelaksanaan KTP elektronik yang di mana si Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil ini dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi 2 DPR agar usulan yang pihak mereka ajukan itu bisa diterima oleh pihak DPR. Irman pun menyetujui permintaan tersebut dan ia mengatakan bahwa uangnya nanti akan dibagikan juga ke anggota DPR yang membantu memuluskan rencana itu. Nah, Irman ini juga kerjasama dengan pengusaha yang bernama Andi.
dia tuh menjamin bahwa Andi tuh memenangkan tender proyek KTP elektronik ini. Kemudian Irman sama Andi kerjasama juga dengan Setia Novanto. Mengapa? Karena Setia Novanto ini kan sebagai ketua DPR, otomatis dia punya kekuasaan yang lebih tinggi. Ia bisa melobi anggota-anggotanya untuk memuluskan rencana tersebut. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa Setia Novanto selaku ketua DPR itu telah menyalahi wewenang dan kedudukannya, di mana ia seharusnya sebagai pengawas yang mengawasi bagaimana perancangan hingga pelaksanaan anggaran tersebut. Namun di sini dananya ia gunakan untuk korupsi. Kemudian si Setia Novanto ini juga menyalahi kedekatannya dengan Andi. Ia meminta Andi ini untuk memberikan komisi sebesar 5% ke 10 anggota DPR yang membantu memuluskan rencana tersebut. Nah, kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua DPR ini mencerminkan bahwasanya lembaga politik dan lembaga negara itu masih lemah, karena segala sesuatu ketika ada uang itu bisa berubah. Namanya politik uang. Di sini ketika ada uang semuanya dipermudah, sementara kalau tidak ada uang tuh dibiarkan, dilama-lamakan, pendapatnya tidak diambil seperti itu. Nah, kasus yang ketiga, adanya bakal calon legislatif yang menggunakan surat keterangan tanda tamat atau ijazah palsu untuk mencalonkan diri sebagai DPRD di Kota Medan. Nah, masa dalam orasinya menanyakan perkembangan dari laporan terhadap dugaan pemalsuan surat keterangan tanda tamat sekolah menengah umum yang dimiliki oleh salah satu bakal calon legislatif DPRD Kota Medan, fraksi Golkar, Mulia Asri Ramli atau Bayek. Nah, kasus tersebut merupakan salah satu faktor masih lemahnya pelembagaan politik di Indonesia. Mengapa? Karena perbuatan pemalsuan surat keterangan tanda tamat atau ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah. Terlebih lagi, hal itu merupakan tindakan penghinaan terhadap martabat di dunia pendidikan oleh pihak atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.